Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai subgrup normal, di mana saya sendiri yang akan menjelaskan materi pertama, yakni definisi dari subgrup normal. Jadi, di mana yang pertama itu definisi dari subgrup normal. Misalkan G grup dan H subgrup dari G, H disebut subgrup normal jika koset kiri dan H sama dengan koset kanan dari H di G. Berdasarkan dengan definisi di atas, dapat kita tuliskan bahwa H subgrup normal jika dan hanya jika XH sama dengan HX, atau untuk setiap X anggota di G. Jadi, koset kiri dan koset kanan sama. Contoh misalkan grup komutatif dan subgrup sebarang dari G, maka H normal karena untuk setiap X elemen G berlaku X H besar sama dengan X H kecil titik 2 H kecil anggota H, H kecil X titik 2 H kecil anggota H. Karena G komutatif dari X, H kecil anggota di G sama dengan H besar X. Kemudian definisi 511, di mana suatu grup dinamakan grup Hamilton jika setiap subgrupnya normal. Jadi, setiap grup komutatif merupakan grup Hamilton. Akibatnya, di sini setiap subgrup dari komutatif pasti merupakan subgrup normal. Jadi begitu. Kemudian suatu grup tanpa subgrup normal sejati ataupun non-trivial dinamakan grup sederhana. Di atas kita dapat artikan bahwasannya G grup sederhana jika dan hanya jika G tidak mempunyai grup normal. Selain G dan E. Setiap grup yang berorde prima merupakan grup sederhana karena jika G grup dan orde G prima, maka subgrup dari G hanya G dan identitas. Dengan kata lain, G tidak mempunyai subgrup sejati. Akibatnya G juga tidak mempunyai subgrup normal sejati. Jadi G grup sederhana. Selanjutnya akan dilanjut oleh saudari Hikmah. Baik, saya akan menjelaskan teorema 5.13 yang berbunyi suatu subgrup H dari grup G adalah normal jika dan hanya jika X H besar X inverse itu subgrup dari H besar untuk setiap X elemen dari G. Nah, untuk pembuktiannya itu kita buktikan dari kiri ke kanan, bukti dari kanan ke kiri. Yang pertama yaitu bukti dari kiri ke kanan. Kita misalkan H subgrup normal dari grup G, maka X kecil H besar sama dengan H besar X kecil untuk semua X elemen dari G. Kemudian kita pandang X kecil H besar sama dengan himpunan dari X H kecil kita pandang X
kecil H besar sama dengan himpunan X kecil H kecil, di mana H kecil itu elemen dari H besar. Untuk H besar X kecil sama dengan himpunan dari H kecil X kecil, di mana H kecil itu elemen dari H besar. Jika X kecil H kecil itu elemen dari X kecil H besar dan H kecil X kecil itu elemen dari H besar X kecil, maka X kecil H kecil sama dengan H0 X untuk suatu H0 elemen dari H. Nah, kita ambil sebarang Y elemen dari X kecil H besar X inverse, maka Y sama dengan X kecil H kecil dikali dengan X inverse untuk suatu H kecil elemen dari H besar. Nah, X kecil H kecil elemen dari X kecil H besar sama dengan X besar X kecil, maka Y sama dengan X kecil H kecil dikali dengan H inverse. Kemudian yang kita ketahui tadi bahwa XH sama dengan H0X. Jadi kita substitusikan menjadi sama dengan H0X kecil dikali X inverse. Kemudian H0 dikeluarkan, terus X dikalikan dengan X inverse dan menghasilkan H0 dikali dengan unsur identitas sama dengan H0 itu elemen dari H. Karena pengambilan Y sebaran di X kecil H besar X inverse, maka X kecil H besar X inverse itu subgrup dari H. Nah, kemudian bukti dari kanan ke kiri. Kita misalkan lagi H subgrup dari grup G dan memenuhi X kecil H besar X inverse subgrup dari H besar untuk setiap X elemen dari G. Akan ditunjukkan bahwa H itu normal. Jadi kita ambil sebaran X elemen G, H elemen H besar. Pandang X kecil H kecil elemen dari X H besar dan X kecil H kecil sama dengan X kecil H kecil X inverse dikali dengan X. Karena X kecil H kecil X inverse elemen X H besar X inverse subgrup H, maka X kecil H kecil X inverse sama dengan H0 elemen dari H untuk suatu H0 elemen H. Akibatnya X kecil H kecil sama dengan H0 X kecil elemen dari HX. Jadi X kecil HX subgrup normal H besar X kecil itu persamaan 1. Selanjutnya ambil sebaran Y elemen H besar X kecil, maka Y sama dengan H kecil X kecil untuk suatu H kecil elemen dari H besar. Nah, Y sama dengan HX sama dengan X dikali X inverse H kecil X. Karena X inverse HX elemen X inverse H besar X subgrup H, maka X inverse HX sama dengan H0 untuk suatu H0 elemen H. Akibatnya Y sama dengan HX sama dengan X dikali dengan X inverse dikali H kecil X sama dengan X H0 elemen
elemen dari X kecil H besar. Jadi H besar X kecil subgrup X H besar itu persamaan 2. Dari persamaan 1 dan persamaan 2 disimpulkan bahwa X kecil H besar sama dengan X besar H kecil sama dengan H besar X kecil untuk setiap X itu elemen dari G. Berdasarkan definisi 5.10 maka H besar subgrup normal di G. Baik, materi ini akan dilanjutkan oleh saudari Risna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang teorema 5.14. Misalkan G grup dan N subgrup dari G, N normal jika dan hanya jika Gn G inverse sama dengan N terdapat G elemen G. Jika G grup dan N subgrup normal dari G, maka pernyataan berikut ekuivalen. Yang pertama, Ng sama dengan Gn terdapat G elemen G. Yang kedua, Gn G inverse lebih kecil atau sama dengan N terdapat G elemen G. Yang ketiga, Gn G inverse sama dengan N terdapat G elemen G. Yang selanjutnya itu teorema 5.15. Jika N subgrup normal dari G grup dan K subgrup dari G sehingga N lebih kecil sama dengan K lebih kecil atau sama dengan G, maka N juga subgrup normal dari K. Buktinya yaitu karena N subgrup normal dari G, maka jelas N subgrup G. Dengan demikian N dan K masing-masing subgrup dari G. Karena N lebih kecil atau sama dengan K, maka N merupakan subgrup dari K. Perlu ditunjukkan bahwa N normal di K. Untuk itu, ambil sebarang K elemen K karena K elemen K dan K lebih kecil sama dengan G, maka K elemen G. Akibatnya Kn K inverse elemen N atau karena N normal di G. Hal ini menunjukkan N K inverse lebih kecil atau sama dengan N terdapat K elemen K. Dengan demikian, berdasarkan teorema 5.13 disimpulkan bahwa N merupakan subgrup dari K. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Terima kasih. Saya akan menjelaskan atau melanjutkan pembahasan dari materi kami yakni subgrup normal. Saya akan menjelaskan mengenai teori 5.16 yang bunyinya jika N besar M besar itu subgrup normal dari grup G dengan N besar gabung M besar itu sama dengan G dan N besar iris M besar itu sama dengan E, maka G grup komutatif atau di mana E itu identitas di G. Nah, adapun pembuktiannya dapat kita lihat pada slide-nya, yakni kita ambil nilai terlebih dahulu, yakni N dan M sebarang, dengan N merupakan elemen dari N besar dan M kecil merupakan elemen dari M besar. Karena telah dinyatakan pada teoremanya bahwa N subgrup normal, N besar subgrup normal dari G dan M besar itu subgrup normal dari G, maka N
M kecil itu elemen dari G. Seperti pada nilai yang kita ambil itu N kecil M kecil, maka dituliskan kembali ke poin yang kedua. N kecil M kecil itu elemen dari G. Nah, di sini kita akan menunjukkan N kecil kali M kecil itu sama dengan M kecil kali N kecil. Apakah sama? Nah, untuk itu kita pandang N besar subgrup normal dari G, dan N kecil elemen dari N, M kecil elemen dari M itu juga subgrup normal G. Nah, akan menghasilkan M kecil dikali N kecil dikali M kecil itu elemen dari N. Nah, itu menjadi persamaan pertamanya yang kita akan operasikan nanti. Kemudian selanjutnya kita pandang sama dengan N besar merupakan bagian ataupun subgrup normal dari G, maka sama halnya dengan M. Kita pandang M besar itu sebagai subgrup normal dari G, karena itulah yang kita ketahui pada teorema tersebut. Dan M kecil elemen dari M besar dan N kecil elemen dari N besar itu subgrup normal dari G. Maka akan menghasilkan N kecil dikali M kecil dikali N kecil itu sama dengan itu elemen dari M. Jadi sama dengan pada persamaan pertama. Jadi ini disebut dengan persamaan keduanya. Kemudian kita perhatikan pada persamaan pertamanya itu menyebutkan bahwa pada persamaan keduanya menyebutkan bahwa N kecil dikali M kecil dikali N inverse itu dikali M inverse dikalikan dengan M inverse itu sama saja dengan N dikali dalam kurung M kecil dikali N inverse dikali M inverse. Itu jika kita ubah lagi akan menghasilkan N dikali M kecil dikali N inverse dikali M inverse. Jadi di sini kita hanya ingin mengubah suatu bentuknya dan akan disebut sebagai persamaan ketiganya. Kemudian kita perhatikan lagi bahwa dari persamaan pertama yang diketahui, yakni M kecil dikali N kecil dikali M inverse itu elemen dari N, dan N elemen dari N besar, maka kita lihat di situ itu kan sama-sama merupakan bagian ataupun elemen dari N, maka kita dapat tuliskan pada saat kita operasikan itu N dikali N kecil dikali dalam kurung M kecil dikali N kecil N inverse dikali M inverse itu sama halnya dengan itu merupakan elemen dari N besar. Jadi setelah kita dapatkan persamaan pertama dan N elemen dari N besar, maka kita bisa tuliskan N kecil dikali M kecil dikali N inverse dikali M inverse itu elemen dari N. Kemudian dari persamaan keduanya itu menyebutkan bahwa N kecil dikali M kecil dikali N inverse itu elemen dari M besar, dan M inverse itu elemen dari M. Maka dapat kita tuliskan bahwa N kali M kali N inverse dikali M inverse itu juga sama dengan ataupun elemen dari M. Kita sebut persamaan kelima. Nah, setelah itu kita gunakan kenyataan ataupun hal yang diketahui pada persamaan keempat dan persamaan kelima, di mana kita lihat di situ bahwa dapat disimpulkan bahwa N kecil dikali M kecil dikali N inverse itu dikali M inverse itu akan merupakan elemen dari N iris M besar dan akan menghasilkan unsur identitas. Kemudian jadi di sini kita lihat bahwa N kecil dikali M kecil dikali N inverse dikali N inverse itu sama dengan E, atau dengan kata lain N dikali M itu sama dengan M kali N, karena masing-masing ada inverse. Kemudian E itu sama dengan N kali M, maka untuk setiap N, M
itu elemen dari G. Jadi dengan kata lain, G merupakan grup komutatif. Selanjutnya kita masuk definisi 5.17 yang berbunyi misalkan N subgrup normal dari grup G dan G per N itu sama dengan himpunan N besar G kecil, di mana G kecil itu elemen dari G besar. Dengan perkalian koset membentuk grup. G per N disebut grup faktor atau grup quotient dari G atas N besar. Nah, kita lihat contohnya. Kita misalkan Z itu adalah himpunan bilangan bulat, tentu. Kemudian kita Z bilangan bulat, himpunan bilangan bulat pada operasi penjumlahan itu akan membentuk grup seperti yang pelajari sebelumnya. Kemudian kita ambil sebarang nilainya. M kecil itu elemen dari Z atau himpunan bilangan bulat, dan bentuk H kita misalkan H besar sama dengan M kali A, di mana A merupakan elemen dari himpunan bilangan bulat atau Z. Kemudian pembaca dapat menunjukkan bahwa H merupakan subgrup normal dari bilangan bulat Z. Selanjutnya, jika kita ambil sebarang nilai lagi, yakni A, elemen dari bilangan bulat atau Z, maka menurut algoritma pembagian, hubungan bilangan bulat M dan N dan A adalah sebagai berikut. A sama dengan M kali Q ditambah R, di mana R itu lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan M. Untuk suatu Q, R itu elemen dari bilangan bulat. Kita tinjau kasusnya demi kasus untuk R sebagai berikut. Kasus yang pertama, untuk R sama dengan 0, maka A sama dengan M dikali Q. Akibatnya, A ditambah H itu sama dengan M Q tambah H. Karena M Q itu adalah elemen dari H, maka kita tambahkan H di depan M Q. Begitupun dengan di depan A. Jadi kita tambahkan H di depannya, H besar pada operasinya. Jadi akan menghasilkan A ditambah H itu sama dengan H, karena MQ ditambah H itu sama dengan H. Jadi otomatis langsung dituliskan H di bawahnya. Untuk A sama dengan M dikali Q. Kemudian untuk kasus kedua, untuk R sama dengan 1, maka A itu sama dengan M kali Q ditambah 1. Dalam kasus ini, kita dapat tuliskan seperti ini. A ditambah H besar itu sama dengan M kali Q tambah 1 ditambah H. Karena kita ketahui bersama bahwa A itu sama dengan MQ tambah 1, otomatis MQ-nya itu kita tambah 1 pada saat kita menuliskannya. Jadi akan menghasilkan MQ ditambah H itu sama dengan 1 ditambah H. Jadi kita lihat di slide-nya, MQ ditambah H itu 1 ditambah H. Kemudian kita tuliskan kembali H, karena MQ ditambah H itu sama dengan H, maka H ditambah A ditambah H besar. Karena R itu sama dengan 1, A itu juga sama dengan 1. Kemudian H ditambah A kecil ditambah H besar itu sama dengan 1 ditambah H besar. Karena H ditambah 1 tambah H itu sama dengan 0 ditambah H, itu ditambah 1 ditambah H itu sama dengan 1 ditambah H. Jadi A ditambah H itu sama dengan 1 ditambah H. Untuk A sama dengan MQ ditambah 1. Selanjutnya dengan cara yang sama, diperoleh juga A ditambah H sama dengan 2 tambah H untuk A sama dengan MQ ditambah 2, dan A ditambah H sama dengan 3 ditambah H untuk A sama dengan MQ ditambah 3. Dan seterusnya sampai A ditambah H itu sama dengan M dikurang 1 ditambah H untuk A sama dengan MQ ditambah M kurang 1. Jadi koset-koset yang berbeda dari H besar di Z adalah H, 1 ditambah H, 2 ditambah H, 3 titik-titik atau sampai dengan M dikurang 1 itu ditambah H. Dengan demikian
grup faktor Z per N itu sama dengan H,1 ditambah H,2 ditambah H, titik-titik sampai dengan M dikurang 1 ditambah H. Kemudian untuk teorema 5.18 menyebutkan jika H subgrup normal dari grup hingga G maka berlaku dot G per H itu dot G per dot H. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Saya silakan kembalikan. Jadi itulah pemaparan dari materi kami dari beberapa materi mengenai subgrup normal. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya contoh lain subgrup normal. Misalkan H adalah subgrup dari grup G. Sedemikian sehingga X kuadrat elemen G untuk setiap buktikan bahwa subgrup normal dari G. Misalkan H adalah subgrup dari G. Sedemikian sehingga X kuadrat elemen G untuk setiap X elemen G. Misalkan A elemen G dan H X kuadrat elemen H. Untuk membuktikan H subgrup normal dari G, kita akan menunjukkan H kecil inverse elemen H. Perhatikan bahwa H kecil inverse dikurang H kecil kuadrat dikali H inverse dikali H kecil inverse kuadrat. Selain itu, H kecil elemen G, H kecil inverse elemen G, H kecil kuadrat elemen H, H kecil inverse kuadrat elemen H. Berdasarkan sifat tertutup pada H, diperoleh H kecil inverse dan sama dengan H kecil kuadrat dikali H inverse dikali H inverse kuadrat elemen H. Dengan demikian, H adalah subgrup normal dari G.